Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Sahabat, kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Kalau di luar negeri lagi pada takut Perang Dunia III, di dalam negeri lagi pada takut periode ketiga. Ekonom senior Dr. Rizal Ramli mengunggah meme tulisan soal Perang Dunia Ketiga dan periode ketiga. Di luar negeri lagi pada takut Perang Dunia Ketiga, di dalam negeri lagi takut periode ketiga. 2 periode saja sudah menderita, kondisi amburadul kok mau ditambah periode ketiga. Bila terjadi WW3 atau Perang Dunia III, risiko cepat mati, bila 3 periode risiko lama penderitaannya. Komen netizen dengan akun @fajarcukli. 2 periode saja minyak goreng hilang, padahal penghasil sawit terbesar di dunia. Gak habis pikir sama si pelangak rongok. Komen akun @Lorenzo. Rezim kebal dan dungu mana ngerti. Siapa yang minta penundaan pemilu? Negosiasi ketiga ketum sudah jadi rahasia umum toh. Kalau sudah nggak mampu ngurus negara, lebih baik mundur saja. Negara ini bukan milik Jokowi dan LBP dengan partai-partai koalisinya. Bohong. Ujar akun MY Yayat. Referendum Jokowi pembual atau berprestasi. Mulai hangat pro dan kontra soal pandangan bahwa Jokowi itu pembual atau Jokowi berprestasi. Karena pembual maka wajar jika Jokowi mundur cepat. Tetapi argumen lain menyatakan bahwa Jokowi itu berprestasi karena layak untuk diberi kesempatan menambah periode jabatan 1 kali lagi. Pro kontra hanya buang energi dan jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi friksi, konflik atau bahkan ledakan politik. Kasus postingan BEM UI The King of Lip Service mendapat dukungan BEM lain, bahkan dukungan kelompok atau tokoh-tokoh seperti Rizal Ramli, Faisal Basri, dan lainnya. Sementara pendukung Jokowi, seperti Ruhut Sitompul dan juga Kodari mengkampanyekan perpanjangan 3 periode, bahkan sampai 5 periode. Suara rakyat, suara Tuhan, begitu kata Ruhut. Nah, untuk membuktikan kebenaran suara Tuhan itu kemana, maka kita tanyakan saja pada rakyat untuk melalui referendum. Opsinya Jokowi pembual atau Jokowi berprestasi. Konsekuensinya jika menang suara pembual maka Jokowi turun secepatnya. Sebaliknya jika suara rakyat adalah berprestasi maka opsi perpanjangan periode dilegitimasi. Partai politik dan parlemen baik DPR maupun MPR mestinya siap menangkap dan menindaklanjuti apa yang diputuskan oleh suara Tuhan yang didapat secara fair dan jujur. Jika pembual menang, maka pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 berkaitan dengan presiden melakukan perbuatan tercela dapat diterapkan, dan jika berprestasi yang menang, maka MPR bersiap melakukan amandemen terhadap pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 soal jabatan presiden. Pendidikan politik dalam rangka membangun iklim yang demokratis harus terus diupayakan. Demokrasi kini telah tercuri oleh para pengkhianat oligarkis, kapitalis, dan juga kleptokratis. Mereka mengendalikan negara dan para politisi. Rakyat harus melakukan terobosan politik dalam menghadapi kebuntuan yang menyengsarakan. Referendum adalah bagian dari proses atau upaya itu. Ujungnya tidak lain adalah amandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 atau penerapan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang rakyat kehendaki saat ini. Langkah konstitusional harus dijalankan dan untuk mengetahui aspirasi rakyat yang sebenarnya, maka referendum adalah salah satu metode ataupun jalannya. Mengandalkan survei atau polling sudah tidak dapat dipercaya akan akurasinya. Hal itu syarat kepentingan. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 atau Pasal 7A adalah pilihan yang menarik. Diawali oleh opsi Jokowi pembual atau Jokowi berprestasi. Negara tidak boleh dibiarkan tidak menentu, selalu menjadi gunjingan bahkan olok-olok. Situasinya bagai anomali. Jokowi harus cepat ditentukan statusnya, digantikan atau diperpanjang. Referendum bukan aturan baku, tetapi terobosan. Bangsa ini perlu mengambil keputusan cepat agar dapat selamat. Pemilu 2024 butuh landasan penguat sebab bisa saja tidak terlaksana. Jika terlaksana pun harus signifikan berdaya guna bagi perbaikan bangsa dan juga negara. Referendum menurutnya adalah starting point untuk perubahan dan perbaikan.
The King of Lip Service merupakan sinyal negara dalam bahaya. Penyematan gelar atau julukan kepada seorang presiden yang membawa nama besar dan martabat negara langsung sebagai legitimasi pengakuan rakyat pada pemimpinnya bukanlah hal yang dapat dipandang secara sederhana, bahkan atas nama demokrasi sekalipun. Meskipun pasca reformasi, kebebasan berekspresi mengkritik, memakai berbagai atribut simbolik, bahkan caci maki dialami hampir di setiap periode masing-masing presiden. Namun apa yang disematkan pada Presiden Jokowi terasa memiliki kebenaran suara jiwa rakyat yang teramat kuat dan dalam. Indikator itu dapat dilihat dari meluasnya suara dari banyak kalangan intelektual akademik, profesional, hingga rakyat biasa yang antusias menyambut di media sosial sebagai pembenaran atas julukan itu. Raja yang hanya manis di bibir, dalam nyata banyak kepahitan yang diberikan. Di samping itu, istana pun juga tak memiliki nalar logika tandingan ataupun kontrareaksi yang setara. Alih-alih mampu menepis referensi yang dipakai BEM UI, malah kesannya menyetujui gelar itu tepat adanya adalah gestur yang tercermin di sana. Istana tentu tahu bahwa julukan lip service itu secara harfiah adalah pembohong, dan tentu saja negara yang dipimpin seorang raja pembohong adalah amat memalukan dan menyakitkan kehormatan negara dan bangsa sendiri. Dalam konteks lebih lanjut, tentu secara konstitusi sangat terlarang kepemimpinan semacam ini dan karenanya sebuah panel pemeriksa perlu dibentuk oleh MPR dan DPR. Hal ini untuk membuktikan apakah benar Presiden telah melakukan perbuatan yang menjadi dasar penobatan itu secara sadar atau tidak. Ini juga menjadi sangat penting karena siapapun yang merasa sebagai anak bangsa, apalagi menyandang tanggung jawab sebagai wakil rakyat, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di bawah kepemimpinan yang selama ini ternyata banyak membohongi rakyatnya. Penobatan gelar meskipun hanya berupa simbol yang dihadirkan ke depan publik lewat media sosial, tentu memiliki nilai moralitas tersendiri, dan istilah dari raja itu adalah hierarki tertinggi dari penguasa negeri, sehingga tentu merefleksikan citra bangsanya secara langsung. Istana tidak boleh hanya dia membisu tatkala sang raja dinobatkan sebagai pemimpin pembohong, kecuali memang diam itu dimaknai sepakat dan menjadi sinyal negara dalam bahaya dalam kepemimpinan dari sosok The King of Lip Service.